Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sholawat, hati kita menjadi sejuk, langkah kita menjadi ringan, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah panjenengan mendengar nama Pantai Slamaran di Pekalongan? Pantai ini bukan sekadar tempat wisata dengan pasir hitamnya yang khas, atau tempat para nelayan menambatkan perahu-perahu mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah turun-temurun diceritakan oleh para orang tua, para nelayan, bahkan peziarah yang datang dari jauh. Cerita tentang sosok yang diakini menguasai laut utara Jawa, seorang perempuan cantik jelita yang disebut-sebut sebagai Dewi Lanjar. Namun, apakah benar semua cerita mistis itu menakutkan? Dan bagaimana jika ada seorang lelaki sederhana, humoris, yang lebih suka tertawa daripada takut, tiba-tiba bertemu langsung dengan sosok yang penuh wibawa tersebut? Mengapa pertemuan itu bisa terjadi? Inilah kisah yang jarang diceritakan. Dan malam ini, mari kita duduk bersama, menenggelamkan diri dalam cerita Wali Paidi, tokoh rakyat jelata yang polos tapi penuh makna. Malam di Pantai Slamaran turun dengan perlahan. Langit yang semula jingga berubah menjadi ungu, lalu gelap pekat dengan taburan bintang. Bulan separuh menggantung di atas laut, memantulkan cahaya ke permukaan air yang beriak. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin garam yang menusuk hidung, juga semilir dingin yang menggigilkan tulang. Di salah satu sudut pantai yang agak sepi, ada seorang lelaki duduk di atas pasir. Sarungnya dililit seadanya, kemeja putih yang ia kenakan tampak kusut, dan sandal jepit yang hampir putus tergeletak di sampingnya. Lelaki itu bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi orang yang mengenalnya, ia punya sesuatu yang istimewa. Dialah Wali Paidi. Paidi menyalakan sebatang rokok kretek. Api kecil dari korek gas sesaat menerangi wajahnya, lalu asap rokok mengepul perlahan, terbawa angin. Ia menghela napas panjang, menikmati sedotan pertama. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum. Enak tenan. Angin laut iki gratis, tapi rasane mewah. Ora kaya AC mall sing kudu bayar parkir, gumamnya sambil terkekeh sendiri. Ia menggerak-gerakkan kakinya, menendang-nendang pasir seolah sedang bermain. Pandangannya lurus ke arah laut. Matanya menyipit karena silau cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Bagi sebagian orang, duduk sendirian di pantai malam-malam adalah perbuatan nekat. Namun bagi Paidi, itu adalah hiburan. Suara debur ombak bergemuruh, datang silih berganti. Kadang kecil, kadang besar, seperti irama gamelan yang tak pernah berhenti. Paidi menepuk-nepuk sarungnya, lalu bergumam lagi. Ombak iki kaya musik gamelan. Duk-duk, gung-gung, cocok tenan dadi musik pengiring ngopi. Ia tertawa sendiri, lalu kembali mengisap rokoknya. Asap mengepul, terbang ke arah laut, lalu hilang ditelan angin. Malam makin larut, angin semakin dingin, membuat bulu kuduk meremang. Tapi Paidi tetap santai. Sementara jauh di tengah laut, sesuatu mulai bergerak. Ombak yang semula biasa, perlahan berubah lebih besar. Suaranya menggema, seolah ada tenaga lain yang menggerakkannya. Paidi berhenti tertawa. Ia menoleh, memperhatikan gulungan ombak yang semakin tinggi. Namun, bukan rasa takut yang muncul di wajahnya. Justru rasa penasaran. Lah, opo meneh iki? Kok kaya efek film kolosal?
Opo ana syuting sinetron nang kenetea, katanya pelan sambil nyengir. Dari kejauhan, ombak itu tampak berkilauan. Buih-buih air bercahaya bagai bintang, memantul oleh sinar bulan. Suasana mendadak hening. Angin yang semula kencang tiba-tiba mereda, seolah berhenti untuk memberi jalan pada sesuatu yang akan muncul. Dan benar saja, dari dalam gulungan ombak, muncullah sosok anggun nan menawan. Perlahan ia melangkah keluar dari lautan. Pijakan kakinya seolah tidak membuat basah pasir. Sosok itu adalah seorang perempuan. Cantik jelita, wajahnya bercahaya, dengan kulit halus yang memantulkan sinar bulan. Ia mengenakan kebaya biru laut yang terbuat dari kain tipis berkilau, dipadu dengan kain batik bermotif jelamprang, motif khas Pekalongan yang indah dan syarat makna. Rambutnya panjang terurai, hitam legam, bergoyang mengikuti semilir angin malam. Setiap langkahnya diiringi aroma kembang yang samar, membuat udara sekitar terasa lebih sakral. Suasananya begitu mempesona, sekaligus menegangkan. Dialah Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara Jawa, yang sering digambarkan sebagai sosok cantik namun diselimuti aura gaib. Bagi orang biasa, menyaksikan kemunculan seperti ini sudah cukup untuk membuat lutut gemetar, bahkan bisa jatuh pingsan. Namun, Wali Paidi hanya menyipitkan mata, menatap dengan santai, lalu mengembuskan asap rokoknya. Walah, iki sing jenenge efek spesial. Kalah mahal film Marvel. Wista kandani, nonton laut wae ISO gratis, ora perlu tiket bioskop, katanya dengan nada bercanda. Dewi Lanjar berdiri tegak di hadapan Paidi, menatapnya dengan sorot mata tajam. Aura gaibnya semakin kuat, membuat pasir di sekeliling bergetar halus. Tapi Paidi tetap seperti dirinya sendiri. Santai, ringan, dan penuh humor. Suara Dewi Lanjar terdengar lembut, tapi syarat wibawa. Siapakah engkau, manusia, yang berani duduk santai di wilayah kekuasaanku tanpa rasa takut? Paidi tidak langsung menjawab. Ia lebih memilih menghisap rokok lagi, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Dengan wajah tenang, ia menoleh ke arah Dewi Lanjar. Lah, aku iki cuma wong cilik, Mbak Yu. Wong sing seneng lungguh santai, ngudut, ngerasake angin laut. Laut iki kan ora mung duekmu, tapi uga duek para nelayan sing saben dina golek pangan nang kene. Mendengar jawaban itu, Dewi Lanjar menajamkan tatapannya. Biasanya, manusia yang ditemuinya akan segera menunduk, meminta ampun, atau memohon berkah. Tapi laki-laki ini berbeda. Apakah engkau tidak tahu siapa aku? Suaranya meninggi sedikit. Paidi terkekeh. Yo ngerti. Wong aku sering krungu cerita-ceritane wong kampung. Jenengmu Dewi Lanjar, sing dipercaya dadi penguasa laut iki. Tapi, piye yo, aku kok ora kerasa wedi blas. Malah kerasa lucu. Kayak ketemu artis film kolosal sing kebablasan latihan. Dewi Lanjar diam sejenak. Aura mistisnya berputar, membuat udara semakin dingin. Namun, Paidi tetap santai. Ia bahkan menepuk-nepuk sarungnya, seolah sedang ngobrol dengan tetangga sebelah rumah. Suasana makin tegang. Ombak bergemuruh lebih keras. Angin kembali bertiup kencang, dan pasir beterbangan. Dewi Lanjar jelas ingin menunjukkan kekuatannya. Tapi Wali Paidi hanya menatapnya dengan mata jernih, tanpa ketakutan. Apa kau tidak takut kalau aku mengambil nyawamu sekarang juga? Suara Dewi Lanjar bergema, membuat udara bergetar. Paidi menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Takut? Opo? Wong mati urip iku sing nentokake Allah. Embakyu ISO dari Dewi, ISO dari Ratu Laut, tapi sing gawe kabeh iki tetep Gusti. Aku yo mung numpang urip, numpang ngudut,
numpang ketawa. Jawaban itu membuat Dewi Lanjar terdiam. Wajahnya yang anggun tampak sedikit berubah, antara marah dan heran. Tidak ada yang berani bicara seperti itu di hadapannya. Namun Paidi tetap saja tersenyum, bahkan menambahkan, "Embakyu, saiki jaman angel. Ikan asin wae regane luwih larang tinimbang pesugihan. Wong yeso mangan wareg wae wis rejeki paling jos. Ora usah caluk syarat-syarat aneh." Ucapan itu membuat udara mendadak hening. Ombak yang semula mengganas kini perlahan mereda. Seolah laut pun ikut mendengarkan percakapan mereka. Dewi Lanjar menatap Paidi lama sekali. Matanya yang tajam berkilat, namun bibirnya perlahan melengkung. Senyum samar muncul, meski ia mencoba menahannya. Paidi menyeringai, lalu menyalakan rokok baru. "Yo jelas, Embakyu, wong aku iki wali, tapi versinya rakyat jelata. Tugasku ora endadak kaya, tapi endadak ngguyu." Dan malam di pantai Selamaran pun semakin penuh misteri. Pertemuan aneh ini baru saja dimulai, dan belum ada yang tahu kemana kisah ini akan berlanjut. Di pantai Selamaran, udara semakin dingin. Bulan yang semula terang kini tertutup awan tipis, membuat cahaya di pantai meredup samar. Suara ombak masih terdengar, tapi seolah berbeda. Ada semacam irama gaib yang menyusup di balik gemuruhnya. Pasir berderak halus, seperti ada langkah-langkah tak kasat mata yang mondar-mandir di sekitar Wali Paidi dan Dewi Lanjar. Paidi tetap duduk bersila di atas pasir. Sarungnya sudah mulai berpasir, tapi ia tak peduli. Rokok kreteknya hampir habis. Abu panjangnya berjatuhan di tiup angin. Ia tetap mengisapnya perlahan, seolah tak ada sesuatu yang perlu dirisaukan. Di hadapannya, Dewi Lanjar berdiri anggun. Kebaya biru laut yang ia kenakan berkibar lembut, seakan-akan ada tangan-tangan gaib yang mengibaskannya. Kain batik bermotif jelam perang menutupi kakinya dengan indah. Rambut hitam panjangnya bergerak pelan mengikuti hembusan angin malam. Sorot matanya tetap tajam, namun kini ada sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang kian tumbuh. "Engkau benar-benar aneh, manusia," ucap Dewi Lanjar dengan nada lembut namun penuh tekanan. "Setiap manusia yang melihatku biasanya langsung bergetar ketakutan. Ada yang pingsan, ada yang berlari ketakutan, bahkan ada yang berani menyembahku. Tapi engkau duduk santai, merokok, dan bercanda seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Paidi tersenyum sambil menepuk sarungnya. "Yo ngono, Embakyu. Wong kaget wae nek tiba-tiba ketemu artis nang pasar. Iki kok malah ketemu Dewi. Bedane, nek artis ISO minta tanda tangan. Nek jenengan iki ISO minta apa? Minta laut diplastiki ben ISO dijual nang toko kelontong." Dewi Lanjar menatap Paidi dalam-dalam. Ada sedikit rasa kesal, namun juga penasaran. Bagaimana bisa seorang manusia yang tampak begitu sederhana berani berbicara sembarangan di hadapannya? Tiba-tiba suara gemuruh terdengar lagi. Laut bergolak, dan ombak raksasa menjulang tinggi. Airnya berkilauan, membentuk dinding besar yang tampak hendak runtuh menimpa pantai. Angin bertiup kencang, membuat pasir berputar di udara. Dewi Lanjar mengangkat tangannya pelan, seakan-akan mengendalikan ombak itu. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyala. "Engkau sungguh berani, tapi jangan salah. Satu perintahku saja, ombak ini bisa menelanmu tanpa sisa." Paidi memandangi ombak raksasa itu. Matanya menyipit, tapi bukan karena takut. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke arah ombak yang tinggi. "Walah, kok gede banget. Iki nek ditumpangi perahu bisa jadi wahana wisata anyar. Jeneng,
roller coaster laut selamaran. Dewi Lanjar mengerutkan dahi, seakan tidak percaya dengan kelakuan Pak Idi. Ia menurunkan tangannya perlahan. Ombak besar itu tidak jadi menimpa, melainkan kembali menyatu dengan laut, lalu tenang kembali. Seolah laut pun segan untuk benar-benar menyakiti lelaki nyentrik itu. Manusia, siapa sebenarnya engkau? Kenapa tidak gentar melihat kekuatanku? Tanya Dewi Lanjar dengan suara bergetar halus. Pak Idi menepuk-nepuk dadanya, lalu tertawa kecil. Aku iki wong cilik, embakyu. Wong sing yen ngopi kudu ngutang nang warung. Yen endlok laut yo seneng, yen krungu ombak yo ketiduran. Sing gawe aku ora wedi kui siji. Kabeh sing ana ing bumilan laut iki gaweane Allah. Jadi yo, nek kudu mati yo mati, nek kudu urip yo urip. Ora perlu grogi. Ucapan itu membuat Dewi Lanjar terdiam. Kata-kata sederhana itu justru menghantam lebih dalam daripada 1000 doa atau sembahyang palsu dari orang-orang yang datang padanya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Pasir di sekitar kakinya tidak basah sama sekali, seperti ia berjalan di atas lantai istana. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, membuatnya tampak semakin mempesona. Engkau bicara seolah-olah engkau tahu segalanya. Tapi tidakkah engkau sadar, aku bisa memberimu kekayaan, kekuasaan, bahkan pengikut yang setia. Pak Idi menyeringai. Embakyu, nek masalah kuasalan sugih, aku ora minat. Wong saiki, ikan asin wae regane larang tenan. Ieso mangan wareg wae wis dadi pesugihan paling larang. Lah piye? Wong saiki ake sing mangan ndak ieso wareg amarga pikirane ora tau puas. Dewi Lanjar menghela napas. Senyumnya samar, tapi ia belum menyerah. Baiklah, katanya sambil mengangkat tangannya ke arah laut. Kalau begitu, aku akan menguji keyakinanmu. Ombak kembali bergolak. Kali ini tidak membentuk dinding besar, melainkan pusaran air yang berkilau. Dari pusaran itu, muncul bayangan-bayangan hitam, makhluk-makhluk gaib yang menyerupai manusia tapi dengan tubuh lebih tinggi, berwajah menyeramkan, matanya menyala merah. Mereka berjalan ke arah Pak Idi, jumlahnya puluhan, membawa aura dingin yang menusuk. Pak Idi menghela napas panjang, lalu meletakkan rokoknya di pasir. Iki nek wong lia sing endlok, mesti wis melayu terbirit-birit. Nanging aku malah kerasa kayak lagi nonton pentas ketoprak. Bedane iki artis-artis gaib kabeh. Salah satu makhluk gaib itu mendekat. Suaranya bergema. Manusia, tunduklah pada Ratu Laut, atau engkau akan hancur lebur di tempat ini. Pak Idi menatap makhluk itu, lalu tertawa terbahak. Walah, nek nganggo suara seram mene iki, cocok dadi pengisi suara film horor. Tapi yo eman, suaramu ora yeso ngalah ke suara adzan subuh sing geter ke ati. Makhluk itu terdiam, seakan kehilangan wibawa. Yang lain pun ikut mundur perlahan, tidak berani menyentuh Pak Idi. Aura yang ada di sekelilingnya seakan melindungi, meski ia sendiri tidak melakukan apa-apa selain guyon. Dewi Lanjar kini benar-benar terheran. Ia menatap Pak Idi dengan mata membelalak. Tidak pernah ada manusia yang sanggup berdiri tanpa gentar menghadapi pasukannya. Bahkan orang yang punya ilmu tinggi sekalipun akan setidaknya menunjukkan kewaspadaan. Tapi Pak Idi, dengan sarung kusut, kemeja sederhana, dan sandal jepitnya, hanya duduk santai, bercanda, dan merokok. Siapa sebenarnya engkau? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih lembut, nyaris berbisik. Pak Idi mengambil rokoknya yang masih menyala di pasir, meniup abu panjangnya, lalu tersenyum. Aku iki wong cilik sing seneng guyu, embakyu. Wong sing nek ngadepi masalah, luwih milih ngrokok lan guyon. Wong sing ora duwe opo-opo, tapi ngertien kabeh iki gaweane Allah.
Nek jenengan pengin ngerti jenengku, yo wis tak kenal ke. Jenengku Paidi. Wong kampung sing seneng mangan pecel lele, seneng ender ke gamelan, lan seneng lungguh ngadepi laut. Dewi Lanjar menunduk sejenak. Senyum samar muncul di wajahnya, meski ia berusaha menahannya. Dalam hati, ia mengakui ada sesuatu yang berbeda dari Paidi. Ombak mulai tenang kembali. Bayangan-bayangan hitam itu perlahan menghilang, kembali menyatu dengan pusaran air, lalu lenyap tanpa bekas. Laut kembali bergemuruh normal, angin kembali semilir. Namun suasana masih menyisakan misteri. Dewi Lanjar berdiri dengan anggun, menatap Paidi dengan sorot mata penuh tanda tanya. Paidi sendiri hanya menyandarkan tubuhnya ke pasir, menikmati rokoknya yang tinggal separuh. Pantai Selamaran malam itu bagaikan panggung besar yang hanya diperuntukkan bagi dua tokoh berbeda dunia. Ombak yang semula menggila kini kembali teratur. Pasang surutnya seperti nafas panjang yang baru saja reda setelah berlari. Angin laut bertiup lembut, mengibaskan aroma asin yang melekat di udara. Di tepi pantai, Wali Paidi masih duduk santai di atas pasir. Sarungnya sudah penuh debu pasir, kemejanya makin kusut, sandal jepitnya hampir hilang tertimbun. Tapi wajahnya tetap tenang, bahkan senyum kecil masih melekat di bibirnya. Rokok kretek di tangannya tinggal separuh. Asapnya melayang tipis ke arah laut, lalu menghilang. Di hadapannya berdiri sosok anggun, Dewi Lanjar. Kebaya biru laut yang ia kenakan berkilau terkena cahaya bulan yang menerobos awan. Kain batik bermotif jelamprang yang menutupi tubuhnya bergerak perlahan mengikuti angin. Rambut panjangnya terurai, berkilau hitam bagai sutra. Matanya tajam menatap Paidi, penuh rasa ingin tahu, campur antara heran dan sedikit jengkel. "Engkau sungguh berbeda, Paidi," ucap Dewi Lanjar pelan. Suaranya terdengar seperti denting gamelan yang halus. "Tak ada yang berani bersikap seperti ini di hadapanku. Tidak ada yang berani bercanda, apalagi menertawakan ancaman ombak dan pasukanku." Paidi mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Ia menghembuskan asap rokok sambil menoleh ke arah laut. "Embakyu, wong urip kui kudu ieso ngendaleni ati. Nek kabeh ditanggapi nganggo wedi, kapan ieso ngguyu? Aku iki wong biasa. Wong sing nek sandale putus yo dijahit. Nek dompet bolong yo diiket nganggo karet gelang. Nanging, nek atiku tenang, kabeh masalah dadi enteng." Dewi Lanjar melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat pasir bergetar halus. Ia berhenti tepat di hadapan Paidi, hanya berjarak sejengkal. Wajahnya indah, nyaris sempurna, tapi sorot matanya masih sulit ditebak. "Engkau tidak sadar apa yang kau hadapi. Aku bukan sekadar perempuan laut. Aku adalah penguasa wilayah ini. Ribuan makhluk gaib tunduk padaku. Laut ini adalah istanaku. Dan engkau hanyalah manusia kecil yang tidak memiliki apa-apa." Paidi menatap wajah Dewi Lanjar lekat-lekat. Tidak ada rasa gentar. Justru ada kelucuan terselip dalam matanya. Ia menepuk pasir di sampingnya, seolah menyuruh Dewi Lanjar duduk. "Jenengan Ratu Laut, aku wong cilik. Yo ora masalah. Wong ieso lungguh bareng-bareng iki luwih penting tinimbang endlok sopo sing kuoso. Wong sing kuoso tanpa ieso ngguyu, yo percuma. Kaya iwak laut sing akeh, tapi yen asin larang, tetep wae ora ieso dibeli wong cilik." Dewi Lanjar mengerutkan alis. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Ia belum pernah mendengar manusia berbicara seperti itu, apalagi kepadanya. "Mengapa engkau tidak meminta sesuatu padaku, Paidi? Aku bisa memberimu harta yang tidak habis 7 turunan. Aku bisa membuatmu dihormati, disembah manusia.
Aku bisa menjadikan namamu besar. Pak Idi tertawa kecil. Ia menepuk-nepuk lututnya, lalu berkata, Embakyu, wong sugih kui yo apik, wong dihormati yo apik. Nanging nek kabeh kui ada dekake ati dadi rakus, dadi sombong, malah dadi ciloko. Wong urip sing sejatine kui yen iya so mangan warek, iya so turu tenang, iya so enderke gamelan utawa guyon karo tonggo. Kui sing gawe urip dadi ayem. Dewi Lanjar terdiam. Kata-kata itu menembus ruang hatinya. Ia terbiasa mendengar manusia meminta, memohon, bahkan menggadaikan dirinya demi kekayaan. Tapi kali ini, ia justru ditawari pandangan sederhana yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Meskipun terkesan tersentuh, Dewi Lanjar tidak ingin langsung menyerah. Ia ingin menguji Pak Idi lebih jauh. Ia mengangkat tangannya, dan seketika udara menjadi berat. Pasir berputar membentuk pusaran, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan, jeritan, dan nyanyian gaib yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul bayangan-bayangan perempuan berwajah pucat, rambut panjang terurai, mata kosong menatap tajam. Jumlah mereka puluhan, lalu ratusan. Mereka mendekat perlahan, membuat udara makin dingin. Dewi Lanjar menatap Pak Idi dengan sorot penuh tantangan. Bagaimana, Pak Idi? Apakah engkau masih bisa tertawa di hadapan pasukanku ini? Mereka bisa menarik jiwamu ke dasar laut kapan saja. Pak Idi mengangkat rokoknya yang hampir habis, lalu menepuk-nepuk abu ke pasir. Ia melihat ke arah makhluk-makhluk itu, lalu tersenyum. Embakyu, iki kok kaya pasar malam. Bedane, sing dodolan malah wujud gaib kabeh. Yen arep narik nyawaku, yo monggo. Wong sing yeso narik nyawa kui mung Gusti Allah. Yen makhluk gaib narik, yo podo wae karo bocah cilik narik karung beras. Paling-paling ya melorot, ora yeso kebek. Makhluk-makhluk itu mendengus, tapi tidak berani maju. Seakan ada dinding tak kasat mata yang melindungi Pak Idi. Sementara Dewi Lanjar semakin sulit menahan keterkejutannya. Engkau sungguh tidak seperti manusia lain, Pak Idi. Semua ujianku tidak membuatmu goyah. Semua ancamanku tidak membuatmu tunduk. Siapa sebenarnya engkau? Pak Idi tersenyum, lalu menjawab pelan. Aku iki wong sing ora duwe apa-apa. Embakyu, wong sing nek mangan mung cukup sego kucing karo tempe mendoan. Wong sing nek ngombe cukup teh tubruk anget. Nanging aku ngerti siji, urip iki mung titipan. Yen titipan kok malah digawe rebutan, yo kacau kabeh. Sing penting, ati kudu ieso legowo. Kata-kata itu membuat Dewi Lanjar menunduk. Senyum samar menghiasi wajahnya. Meski matanya masih menyimpan keraguan, ia merasa untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ada manusia yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Laut kembali bergolak, angin berputar kencang, langit diselimuti awan hitam. Suara gemuruh semakin keras, seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangkit dari dasar laut. Ombak menjulang tinggi. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Dewi Lanjar menoleh ke arah laut, lalu kembali menatap Pak Idi. Kalau begitu, Pak Idi, lihatlah kekuatan terakhirku. Jika engkau masih bisa duduk santai setelah ini, aku akan mengakui keberadaanmu. Pak Idi menghisap rokoknya sekali lagi, lalu menyalakan batang baru. Ia menyandarkan tubuhnya ke pasir, menatap laut yang mulai membelah. Yowis, Embakyu, aku siap nonton pertunjukan terakhir iki. Semoga gratis, ora kudu tuku tiket. Laut benar-benar membelah, menampakkan pusaran gelap yang dalam tak terhingga. Dari dalamnya muncul cahaya besar, bagai kilatan petir yang tak henti. Suara-suara gaib menggema, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan.
Gelap malam di pantai Selamaran kian mencekam. Awan hitam menggulung, menutup bulan yang tadi menerangi. Hanya kilatan cahaya samar dari laut yang membelah keheningan. Ombak menjulang, menimbulkan suara gemuruh seperti ribuan kendang dipukul bersamaan. Pasir pantai bergetar, seolah bumi ikut merasakan guncangan gaib. Wali Paidi tetap duduk di atas pasir. Sarungnya sudah penuh pasir lembab. Kemeja putihnya menempel di badan karena angin laut yang basah. Sandal jepitnya entah sudah bergeser kemana. Tapi wajahnya tetap tenang, seolah sedang duduk di teras rumah sambil menunggu tukang bakso lewat. Ia menyalakan rokok lagi. Api kecil dari korek gasnya bergetar tertiup angin. Satu tarikan dalam, lalu asapnya dilepaskan perlahan. Merokok ning kene rasane luwih nikmat. Kaya wong lagi nonton pertunjukan gratis. Tapi artis Dewi Laut, gumamnya. Di hadapannya, Dewi Lanjar berdiri dengan gagah dan anggun. Kebaya biru lautnya berkibar seakan hidup. Kain batik jelamprangnya berkilauan oleh cahaya aneh yang keluar dari pusaran air. Rambut hitam panjangnya melayang. Wajahnya bercahaya, tapi sorot matanya menusuk. "Paidi," ucapnya lantang. Suaranya bercampur dengan gemuruh ombak. "Engkau sudah melihat pasukanku. Engkau sudah melihat kekuatanku. Masihkah engkau menganggap semuanya ini sekadar pertunjukan main-main?" Paidi menoleh sebentar, lalu mengangkat bahu. "Yo pancen pertunjukan. Embakyu. Wong aku iki ora duwe duit kanggo nonton wayang kulit utawa film layar lebar. Dadi nek yeso nonton gratis koyo ngene, yo syukur. Tinggal kurang wedang jahe karo gorengan top." Dewi Lanjar mengerutkan kening. "Aku bisa memberimu segalanya, Paidi. Kekayaan, kemewahan, bahkan pengikut yang setia. Kau hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan semuanya akan menjadi milikmu." Paidi menepuk-nepuk lututnya, lalu tertawa pelan. "Embakyu, saiki jaman angel. Iwak asin wae regane luwih larang tinimbang pesugihan. Wong yeso mangan ware karo iwak asin lan nasi anget kui wis rejeki paling besar. Lah kowe nawari aku pesugihan. Sing nek mangan kudu nganggo syarat, kudu nyediake sesaji, kudu nuruti aturan aneh-aneh. Opo ora malah ribet?" Dewi Lanjar terdiam. Kata-kata sederhana itu masuk begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Paidi melanjutkan. Suaranya pelan tapi mantap. "Wong-wong saiki ake sing nguber pesugihan. Ngarep-arep sugi cepet, ngarep-arep duwe mobil mewah, omah gedhong, nanging lalien kabeh kui titipan. Akhire, sing diuber malah nyeret awake dewe dadi budak nafsu. Yen iwak asin regane larang, wong sing yeso nyediake iwak asin lan sega hangat kanggo keluargane kui luwih sugih tinimbang wong sing duwe emas sagudang tapi atine garing." Sorot mata Dewi Lanjar berubah. Yang semula penuh wibawa dan ancaman, kini mulai diliputi keraguan. Ia, penguasa laut, terbiasa memberi janji pada manusia-manusia yang tamak. Tapi malam ini, ada manusia yang menolak dengan tawa, bahkan dengan sindiran ringan soal ikan asin. "Apa engkau tidak ingin dihormati, Paidi? Tidak ingin hartamu berlimpah? Tidak ingin orang-orang mengangkat namamu?" Paidi menggeleng. "Hormat sing sejati kui ora saka harta utawa jabatan. Hormat kui saka ati sing jujur lan legowo. Yen jenengku dikenal wong, yo ben. Yen ora dikenal wong, yo ora masalah. Sing kudu kenal karo aku mung Gusti Allah, sing gawe aku urip." Dewi Lanjar menatap Paidi lekat-lekat. Di wajah sederhana itu, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia lihat pada manusia lain. Namun, ia masih ingin menguji. Dengan gerakan tangannya, laut kembali bergejolak. Pusaran besar terbuka, menciptakan suara hisapan yang mengerikan.
Air laut berputar cepat, membentuk lubang raksasa yang seakan bisa menelan apa saja. Udara dipenuhi aroma asin bercampur bau kembang. Lihatlah, Pak Idi. Satu langkah saja, aku bisa menenggelamkanmu ke dasar laut. Tidak akan ada yang tahu kemana engkau pergi. Apakah engkau masih bisa bercanda? Pak Idi menyalakan rokok baru, lalu menyandarkan tubuh ke pasir. Yo jelas yeso. Wong sing gawe nyawaku urip utawa mati kui mung Gusti. Yen Allah durung ngijini, pusaran laut segede opo wae yo ora bakal yeso nyedot aku. Wong wedang jahe panas wae nek Allah orang ngidini, yo ora yeso mlebu tenggorokan. Kalimat itu membuat Dewi Lanjar menghela napas. Angin yang semula berputar kencang tiba-tiba berhenti. Ombak yang menggila mereda. Pusaran besar itu perlahan mengecil, lalu hilang sama sekali. Laut kembali beriak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dewi Lanjar melangkah pelan, mendekat ke Pak Idi. Ia berdiri di hadapannya, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Wajahnya tetap cantik jelita, tapi matanya penuh tanda tanya. Pak Idi, engkau sungguh membuatku bingung. Manusia biasanya datang padaku dengan penuh ketakutan, dengan banyak permintaan. Tapi engkau tidak takut, tidak meminta, bahkan justru menertawakanku. Apa yang sebenarnya kau cari dalam hidup? Pak Idi menoleh, menatap wajah Dewi Lanjar. Senyum kecilnya tidak hilang. Aku mung golek tentrem, Embakyu. Tentrem iku ora yeso dituku nganggo emas, ora yeso ditukar nganggo pesugihan. Wong sing atine tentrem, meski mangan iwak asin karo sambal terasi, rasane luwih nikmat tinimbang wong sing mangan sate mas nanging atine digrogoti utang. Dewi Lanjar terdiam lama. Kata-kata itu seperti cahaya yang menyusup ke dalam ruang hatinya yang paling dalam. Untuk pertama kalinya, Dewi Lanjar merasa goyah. Selama ini, ia hanya mengenal manusia yang tamak, manusia yang rela mengorbankan apa saja demi harta dan kuasa. Tapi malam ini, seorang lelaki sederhana, dengan sarung kusut, kemeja putih lusuh, sandal jepit bolong, dan rokok kretek murahan, mengajarkan hal yang tak pernah ia dengar. Ia tersenyum samar, meski ada rasa malu di balik senyum itu. Pantai kembali tenang. Ombak berbisik lembut. Angin laut berhembus ringan. Dewi Lanjar berdiri diam, memandangi Pak Idi yang masih asyik dengan rokoknya. Pak Idi menyalakan batang baru, lalu bergumam pelan. Yo ngono kui, Embakyu. Wong urip ora perlu pesugihan sing aneh-aneh. Sing penting ia so syukur, ia so ngguyu, ia so legowo. Kui wae wis luwih larang tinimbang iwak asin sakarung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Dewi Lanjar tersenyum bukan karena wibawanya, tapi karena hatinya benar-benar disentuh. Selepas pusaran laut itu lenyap, pantai Selamaran mendadak tenang kembali. Ombak bergulung perlahan, kembali ke irama alaminya. Seperti gending Jawa yang semula dimainkan cepat dengan kendang keras, lalu menurun menjadi lirih, hanya menyisakan suara saron yang menenangkan. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau kembang yang samar, tanda masih ada sisa-sisa kekuatan gaib yang tadi muncul. Di tepi pantai, Wali Pak Idi masih duduk bersila. Sarungnya makin lusuh terkena pasir lembab, kemejanya lengket karena keringat dan embun malam. Sandal jepitnya entah sudah hilang kemana. Namun, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan lelah atau takut. Justru ia terlihat semakin nyaman, seperti sedang duduk di warung kopi langganan. Rokok kretek di tangannya tinggal separuh. Ia menarik asap dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke arah laut. Asap itu tertiup angin, terurai, lalu hilang di telan malam. Pak Idi tersenyum kecil.
Matanya mengamati ombak yang perlahan jinak. Lah, ngene iki sing tak senengi. Laut Yeso tenang, ati Yeso tentrem, rokok Yeso mlaku terus. Nek saben dina koyo ngene, wong sugih wae Yeso ngiri, ucapnya sambil tertawa kecil. Di hadapannya, Dewi Lanjar berdiri terdiam. Kebaya biru lautnya berkilau terkena cahaya bulan yang mulai muncul kembali dari balik awan. Kain batik bermotif jelamprang yang membalut tubuhnya bergoyang pelan mengikuti angin. Rambut panjang hitamnya terurai, sebagian menutupi wajahnya yang cantik. Namun, kali ini wajah cantik itu bukan hanya memancarkan wibawa seorang ratu laut. Ada kebingungan, bahkan sedikit kagum. Ia menatap Paidi lama, seolah tak percaya bahwa semua kekuatannya, semua ujian yang ia kerahkan, tidak sedikit pun menggoyahkan lelaki bersarung yang duduk santai di depannya. Paidi, ucap Dewi Lanjar akhirnya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Mengapa engkau tetap bisa tertawa? Mengapa engkau tidak pernah gentar? Bahkan ketika aku menunjukkan kekuatan yang bisa menenggelamkan dunia. Paidi menoleh pelan. Senyum kecil tetap menghiasi wajahnya. Ia menepuk-nepuk pasir di sampingnya, seperti mengajak Dewi Lanjar duduk. Embakyu, wong urip kui nek mung digawa wedi, bakal abot. Nek digawa guyon, kabeh dadi enteng. Wong nyawaku iki dudu dueku. Gusti Allah sing duwe. Yen wis wayahe diundang, yo mesti bali. Ora usah kebak ketakutan. Lui becik diisi karo rokok lan guyu. Dewi Lanjar terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam hatinya. Dewi Lanjar akhirnya duduk di pasir, tak jauh dari Paidi. Angin laut meniup rambut panjangnya hingga menutupi sebagian wajah. Ia memperhatikan lelaki sederhana itu yang tampak lebih nyaman dari siapapun yang pernah ia temui. Paidi, katanya pelan, engkau berbeda dari manusia lain. Selama berabad-abad, manusia datang padaku dengan rasa takut, dengan permintaan, dengan keserakahan. Tidak ada yang menolak tawaranku. Tidak ada yang menertawakan ancamanku. Engkau yang pertama. Paidi terkekeh kecil. Lah piye, embakyu. Wong nek awake dewe gampang wedi, malah gampang digoda. Nek gampang kepengin, malah gampang digelandang setan. Wong urip kui sing penting cukup. Yeso mangan wareg, yeso turu nyenyak, yeso guyon karo tonggo. Kui sing jenenge sugi sejati. Dewi Lanjar menunduk. Hatinya bergetar. Ia, ratu laut yang berwibawa, tiba-tiba merasa seperti seorang anak kecil yang sedang belajar dari lelaki bersarung sederhana ini. Paidi menghembuskan asap rokok, lalu menoleh sambil terkekeh. Embakyu, aku tak cerita setithik. Ing kampungku, iwak asin saiki larang tenan. Luih larang tinimbang sayur lodeh. Wong-wong pada guyu. Ngomong nek iwak asin saiki luih adil tinimbang pesugihan. Kenopo? Merga pesugihan janjeni emasak gunung, tapi nyekel atimu nganti mati. Yen iwak asin, meski mung sepotong, ia song gawe segasak piring dadi wareg lan nyenengke. Dewi Lanjar menatap Paidi dengan tatapan sulit dijelaskan. Antara heran, kagum, dan bingung. Engkau benar-benar manusia aneh, Paidi, menghadapi ratu laut, tapi yang engkau pikirkan justru ikan asin. Paidi tertawa terbahak, tepuk tangannya membahana di tengah pantai yang sunyi. Yo ngono, embakyu. Wong urip sing angel nek ora ieso diguyoni, malah dadi tambah angel. Wong sing atine tentrem ieso ngguyu sanajan mung mangan sega iwak asin. Nanging wong sing atine rakus, meski mangan emas sing dilebur, rasane tetep pahit. Dewi Lanjar tiba-tiba ikut tersenyum. Senyum itu perlahan melebar, lalu berubah menjadi tawa kecil. Suaranya merdu,
seperti alunan sinden. Tawa itu terdengar asing, karena selama berabad-abad ia lebih sering menunjukkan wibawa dan ancaman, bukan keceriaan. Dan malam itu, di pantai Slamaran, untuk pertama kalinya, suara tawa Dewi Lanjar berpadu dengan tawa Pak Idi. Dua makhluk berbeda dunia, satu ratu laut dan satu manusia sederhana, tertawa bersama di bawah cahaya bulan. Ombak laut seakan ikut bertepuk tangan. Angin laut berhembus lebih hangat. Bintang-bintang kembali muncul dari balik awan. Setelah tawa itu mereda, Dewi Lanjar menatap Pak Idi dengan wajah berbeda. Tak ada lagi sorot ancaman. Yang ada hanya rasa kagum dan penghormatan. Pak Idi, engkau telah mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bahwa harta, kuasa, dan wibawa tidak ada artinya tanpa hati yang tentram. Pak Idi hanya mengangguk kecil, sambil menghisap rokoknya. Yongono kui, embakyu, wong sugi sejati kui wong sing ieso syukur. Ora gampang kepengin, ora gampang wedi. Sing ieso ngrasake iwak asin karo sega anget dadi nikmat, kui lui sugih tinimbang raja. Dewi Lanjar menunduk hormat. Engkau bukan manusia biasa, Pak Idi. Engkau wali yang menyembunyikan diri di balik kesederhanaan dan tawa. Pak Idi terkekeh, lalu menepuk pasir. Waduh, aja ngomong ngono, embakyu. Aku iki wong biasa. Sing yen sandale putus yo dijahit nganggo peniti. Wong sing yen lapar yo mangan tempe mendoan. Wong sing senengane mung rokok, kopi, lan guyu. Angin laut semakin lembut. Suara ombak menenangkan, seperti irama gending penutup sebuah pertunjukan wayang. Dewi Lanjar berdiri, rambut panjangnya kembali tertiup angin. Ia menatap Pak Idi sekali lagi, senyum samar menghiasi wajahnya. Pak Idi, malam ini aku belajar banyak darimu. Semoga manusia lain juga bisa belajar darimu. Meski hanya lewat cerita, aku akan kembali ke laut. Tapi tawa malam ini akan selalu kuingat. Pak Idi mengangguk, lalu melambaikan tangan sambil menyalakan rokok baru. Yowis, embakyu, ati-ati nek Bali. Kudu eling, iwak asin tetep luwih larang tinimbang pesugihan. Hehehe. Dewi Lanjar tersenyum, lalu tubuhnya perlahan memudar, larut bersama ombak yang kembali ke tengah laut. Kini, tinggal wali Pak Idi seorang diri di tepi pantai. Rokoknya menyala, asapnya membubung pelan. Ia menatap laut yang tenang, lalu tertawa kecil. Wong urip kui aneh. Kadang ieso ketemu ratu laut, kadang mung ketemu tukang bakso. Sing penting, kabeh kudu ieso diguyoni. Wong nek atine tentrem, segalane dadi luwih gampang. Dan malam itu, Pantai Slamaran menyimpan satu cerita lagi. Cerita tentang Wali Pak Idi, lelaki sederhana yang berani menertawakan ancaman Ratu Laut, dan justru membuat sang ratu ikut tertawa. Saudaraku, dari kisah Wali Pak Idi bertemu Dewi Lanjar di Pantai Slamaran ini, kita bisa belajar bahwa ketentraman hati lebih berharga daripada harta berlimpah. Manusia sering tergoda oleh janji kekayaan, kuasa, dan pesugihan. Namun semua itu hanyalah fata morgana. Yang benar-benar membuat hidup nikmat adalah hati yang bisa bersyukur, merasa cukup, dan mampu tertawa di tengah kesederhanaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Cerita ini bersifat fiktif, hanya dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jangan dipahami sebagai kejadian sebenarnya, namun ambillah hikmah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika panjenengan merasa senang, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like,
Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.